Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, wabil khusus para pengurus Masjid At-Taqwa, wabil khusus panjenengan Pak Ustaz Haji Hadi Sudipto. Marilah pengajian pada kesempatan kali ini kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kitab Irsyad kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baitihi thumma ila hadratil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sayyidina asy-syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa ila ruhi asy-syekh Hasan asy-Syadili qutbil muttaqin wa khususan ila ruhi asy-syekh Baziruddin bin Abdul Aziz Al-Maribari ووصولهم وفضلهم ومشايخهم وخصوصا إلى أرواح مشايخنا والمريدين وإلى جماعة مسجد التقوى وإلى جميع قبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها والرجاء والرحمن غفر الله لهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ألا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Ibni Umar man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanati. Masih membicarakan tentang wudhu.
Hadis ingkang diriwayataken Imam Abu Dawud saking sahabat Umar, man tawaddu ala kufrin kutiba lahu asyru hasanatin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya 10 pahala kebaikan. Artinya, barang siapa yang masih mempunyai wudu, kemudian berwudu kembali dalam keadaan masih suci, tidak punya hadas kecil, orang yang bersangkutan melaksanakan wudu kembali, maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan orang tersebut akan mendapatkan pahala 10 kebaikan, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Dalam perspektif hukum Islam, orang yang masih dalam keadaan suci kemudian berwudu kembali disebut dengan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Hukumnya adalah sunat. Artinya sunat itu nopo? Ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak dilaksanakan maka tidak mengapa. Boten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Wudu punika termasuk perkawis ingkang penting sangat. Keranten napa? Keranten banyak ibadah yang di situ dikatakan sah harus melalui wudu terlebih dahulu. Misalnya adalah sholat. Sholat kita itu dianggap sah. Salah satu syaratnya itu adalah harus bersuci terlebih dahulu, harus punya wudu terlebih dahulu. Artinya kalau tidak punya wudu maka sholatnya tidak sah. Bahkan menurut keterangan-keterangan yang lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa ketika sholat tidak dalam keadaan bersuci, maka besok ketika meninggal dunia orang tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Orang yang tidak mempunyai, orang yang berhadas kecil kemudian memaksakan diri untuk melaksanakan sholat, baik sholat yang bersifat wajib maupun sholat sunat, maka hukumnya adalah haram. Besok ketika ia meninggal dunia akan disiksa di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu punika menggunakan air untuk badan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Tentunya di sini harus ada beberapa syarat yang dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan wudu. Misalnya setunggal harus dalam keadaan Islam. Dia itu wudunya sah apabila dia dalam keadaan Islam. Artinya kalau dia itu tidak muslim maka tidak sah wudunya. Kemudian yang kedua adalah balik. Bukan berarti dalam konteks ini orang kecil kemudian tidak diperbolehkan wudu, boleh wudu orang kecil. Kewajiban wudu itu adalah bagi orang yang balik,
Yang ketiga itu adalah tidak adanya sesuatu yang bisa mencegah mengalirnya air ke kulit. Tidak ada penghalang. Jardul mak, air itu harus mengalir kemana? Ke kulit anggota tubuh kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalang-halangi. Yang saya sebutkan itu adalah beberapa sah, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan wudhu. Wudhu itu penting sangat. Allah mensyariatkan wudhu. Satu, ada pendapat yang mengatakan wudhu itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah dalam konteks umatnya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bebarengan ketika Allah mensyariatkan, memerintahkan sholat 5 waktu. Berarti apa? Itu ketika malam Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa wudhu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 16 bulan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa wudhu itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala sesuatu kepada hamba-hambanya, itu berarti mengandung kebaikan yang kembali kepada individu maupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini, orang yang melaksanakan wudhu itu akan mengandung kebaikan, baik secara spiritualitas maupun dari segi kesehatan. Secara spiritualitas, batiniah, wudhu menjadi syarat sah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian wudhu dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukan oleh mata, telinga, mulut, kemudian tangan, kaki. Melalui wudhu dosa-dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kondisi manusia itu suci kembali, fitri kembali. Tentunya dalam konteks ini itu adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Yang kedua adalah tentunya dalam hal ini adalah dosa-dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa-dosa yang disebabkan hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa tersebut, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang kita aniaya, yang kita sakiti. Bu, ngapunten, kula minta maaf nggih, keranten kemarin bla 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 bla. Niki namanya napa? Namanya kita meminta maaf kepada yang bersangkutan karena adanya kesalahan hakul adami antara anak manusia. Syaratnya harus demikian. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ mengandung makna bahwa dengan adanya wudhu ini nanti akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, secara medis, dan ini sudah diteliti oleh pakarnya, banyak para peneliti yang meneliti tentang manfaat secara medis bagi orang-orang yang melaksanakan wudhu.
manfaatnya itu apa? Luar biasa bagi kesehatan. Satu, secara otomatis menjaga kebersihan. Jogo kebersihan itu dengan mandi, dua dengan berwudu. Virus-virus yang menempel di tubuh kita setelah kita basuh itu akan hilang. Baik yang ada di mulut, kumur-kumur, virusnya hilang. Giginya menjadi bersih, sehat. Dan ini pun nanti akan berdampak pada kenormalan saraf-saraf yang ada pada diri manusia. Normal kembali. Kalau niku membuktikan sendiri. Setelah saya mendapatkan pembelajaran tentang manfaat berwudu, saya praktekkan. Saya itu pernah mengalami satu peristiwa. Beberapa bulan kalau saya itu berpikir yang sifatnya berat sedikit, itu tidak kuat. Terus pokoknya pikiran kuat itu buat kecoh, gambar mikir sing abot-abot. Padahal sebelumnya itu mikir abot biasa. Akhirnya nopo nih, kalau coba, ini kalau istinsak, nyesep banyu piro, air wudhu kita masukkan ke dalam hidung. Ketika kita berkumur-kumur, sisanya nih loh, sisanya kita masukkan ke dalam hidung. Kita sedot, kita tarik ke dalam. Ya. Itu nanti terjadi peristiwa nopo sakit. Tapi sekedap mawon sakitnya, celeng ngoten. Celeng itu kadang temeriki, nggih, gonta ganti. Nah, tetapi setelah itu kemudian nopo nggih, keadaan kepala saya niku enteng. Jadi itu fresh kembali. Kalau dibuat berpikir berat, insya Allah tidak mengapa. Niki kalau lakukan niki. Asal niku berat sekali pelanggar. Nopo niku mikir apa sih? Kalau mboten kuat, wis mboten tutup pikiran kula. Artinya nopo niki kalau nopo berpikir ya enggak mungkin faktor umur kula nggih. Kula ngoten. Tapi kemudian kula niki berusaha tadi. Setelah saya mendapatkan pembelajaran tentang manfaat berwudu, saya praktekkan. Oh ya Allah Gusti, luar biasa. Jadi saraf-saraf sing ngono niku mboten normal. Tegang misalnya ini sakit istilahnya normal kembali dengan kita melaksanakan berwudu. Secara psikis pun ketika kita mau berwudu itu akan membuat tenang jiwa kita, batinnya kita itu akan tenang. Pembawaan kita itu akan tenang. Dan kemudian orang yang sering berwudu itu wajahnya itu pasti berseri-seri. Apalagi di tengah malam jam 3, jam 2, jam 1 kita mau bangun tengah malam, kita berwudu, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Setelah itu kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat semampu kita. Minimal 2 rakaat, Masya Allah. Kalau kita betul-betul mampu hayati dengan sepenuhnya, ini nanti apa? Berdampak pada kejiwaan kita, berdampak pada hati kita. Hati kita itu tenang. Wajah-wajah wong sing biasa wudu, wajah-wajah wong sing biasa itu ketinggal kok. Ketinggal, berseri-seri yang mbak ini. Wajib menikah berseri-seri. Karena apa? Ini dampak diantaranya dampak positif dari melaksanakan berwudu. Artosipun kalau kita itu kepingin baik secara spiritualitas, baik secara medis kesehatan, maka kita istiqomahkan diantaranya dengan cara mudawamah, kontinu istiqomah berwudu. Ya, batal atau misalnya pun nopo, misalnya pun selesai kada wudu malih, selesai kada wudu malih, ini luar biasa. Hormat ini dijaga oleh malaikat. Setiap kita wudu, dosa-dosa yang kita lakukan itu rontok semuanya, gitu. Seperti pembahasan yang pernah kita bahas pada pertemuan awal,
ketika pertama kali kita membahas tentang bab berwudu. Ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang manfaat spiritualitas batiniah ketika orang melaksanakan wudu. Sifat iri, dengki, hasud, ini insya Allah tidak akan hilang. Tenang kehidupan kita. Ini saestu. Boten goro niki boten bohong. Karena setiap nopo ingkang dipun syariataken Allah Subhanahu wa taala pasti itu mengandung kemanfaatan, kemaslahatan bagi setiap individu dan bagi setiap masyarakat. Individu baik, masyarakat itu mesti sayang. Karena apa? Masyarakat itu terdiri dari beberapa individu, beberapa keluarga. Itu namanya itu masyarakat. Dalilipun Gusti Allah terkait tentang pensyariatan wudu inggih punika di antaranya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semuanya mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah wajahmu, wa arjulakum ilal ka'bayn, basuhlah kaki-kakimu sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Ini adalah dalil pensyariatan tentang wudu. Terus wudu menika perintah langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian hamba Allah yang bisa mendawamkan, yang bisa mengkontinukan, yang bisa terus meneruskan atau tajdidul wudu. Ini luar biasa. Insya Allah makin tenang dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka al-Ghazali annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam faqila lahu kaifa halu faqala sallaitu yawman bila wudu'in fawukkila ala da'bun fawukkila alayya da'bun yaru'uni fi qabri fahali ma'u fi su'i hali. Wonten setunggalipun cerita punika dipun riwayataken, dipun tokaken, dipun critakaken dening imam besar inggih punika Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu termasuk ulama besar pada zamannya. Karangan kitabipun kata banget, termasuk salah setunggalipun imam ingkang damel referensi panduan dening Islam Ahlussunnah wal Jamaah kaitannya dalam hal tasawuf pembersihan jiwa. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah Islam mayoritas punika nderekaken dawuh-dawuhipun Imam Al-Ghazali. Niki seorang faqih, seorang ahli sufi, kemudian dia itu bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Karangannya kata sangat Imam Al-Ghazali. Cerita piyambake. Ketika piyambake punika film bermimpi ketemu dengan sebagian orang yang meninggal. Dalam mimpinya kemudian Imam Al-Ghazali bertanya, "Faqila lahu kaifa haluk? Bagaimana kabarmu, hai saudaraku?" Iki berkomunikasi dengan orang yang meninggal dunia. Mimpi kepagi dengan orang yang meninggal dunia. Faqala sallaitu yawman bila wudu'in. Yang ingkang meninggal dunia punika cerita dhateng Imam Al-Ghazali. Ngeten Imam Al-Ghazali. Ketika kula punika tasih sugeng, tasih urip, ada sholat, saya melaksanakan sholat tanpa berwudu.
Fawukil alayya da'un yauruni fi qabri fahali ma'u fi su'i hali. Kondisi kula ten kuburan punika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing ngancani kula punika napa? Serigala anjing warna hitam. Artosipun napa? Artosipun ten kuburan piyambake punika dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan buruk fi su'i halin, dalam kondisi yang jelek. Artosipun temriku dipun siksa dening Allah boten angsal anugerah arupi kenikmatan kubur saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngati-ngati terutama ketika misalipun jamaah sholat Jumatan punika. Jumatan posisi teng ngajeng waktu niki menjelang pelaksanaan sholat Jumatan. Khotib ini ajeng rampung. Ini kan terkadang ngoten nggih. Nah, salah satu jamaah punika dalam keadaan batal yang keranten alasan nopo langsung melaksanakan derek berjamaah sholat Jumat. Niki ampun ya, dalam kondisi batal kalau kita ingin melaksanakan sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak berwudu maka seperti halnya sabda Rasulullah SAW dan hikayah cerita sang Imam Al-Ghazali, orang tersebut nanti akan mendapatkan keadaan buruk di dalam alam barzah, alam kubur. Dengan kata lain, mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ingkang dipun aturaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayah-hikayah ingkang dipun aturaken Imam Al-Ghazali juga memberikan pembelajaran bahwa siksa kubur itu memang ada. Siksa kubur itu memang ada. Wa haka annahu ramadan Ainul Junaidi marratan faqala at-tabib in turid ainaika fala tusil ilaihima ma'an falamma zaba at-tabib tawaddu'a wa shalla wa nama fabarikat ainahu fasami'a hatifan yaqulu tarkal Junaidu ainahu fi ridoya falau qalaba minni al-jahannamina bidzalikal azmi ta'ajabtu falamma ja'a at-tabibu wa ra'al 'aina sahihatan qala ma fa'alta qala tawadda'tu wa shallaitu wa kana at-tabibu nasraniyan fa'amana fil hal wa qala hadha ilahul khaliqi al-makhluqi wa kuntu ana arhuda wa kunta anta at-tabib. Wonten cerita malih. Cerita niki kesimpulanipun terkait masalah manfaat secara medis ketika orang melaksanakan wudu. Wahaka wahukiya annahu ramadan Ainul Junaidi marrotan. Suatu saat punika Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam keadaan sakit mata. Yang baik punika sakit mata. Beripati sakit. Faqala tabib. Dokter memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Inturid ainaika. Hei Imam Al-Junaid, menawi jenengan punika kepengin mripate panjenengan punika sehat, waras, sembuh, fala tusil ilaihi ma'an. Jangan sampai nanti ada air yang menyentuh mripate panjenengan. Jangan sampai air punika masuk ke dalam mripate panjenengan. Itu nanti akan menyebabkan penyakit mata semakin bertambah parah. Falamma dhahabat tabib,
apa yang dilakukan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini. Falamma jabat tabib tawaddu'a wa shalla wa nama. Sak badanipun angsal nasihat saking dokteripun wangsul yang dilakukan Imam Al-Junaidi punika napa tawaddu'a wa shalla wa nama. Tiyang niku malah mundur. Secara logika, secara empiris, kasat mata, tiyang mundur kan berarti niku mangke mesti wonten toya ingkang masuk ke mata kita. Secara logika, nak kemasukan toyo punika kan biasanya mata semakin bertambah merah, gitu. Tapi ini mboten nggih. Tawaddu wa sholat setelah berwudu kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi punika melaksanakan sholat baru punika tilem. Nah, sak badanipun tilem tangi krungu saking tilem fabarikat ainahu napa dumadakan penyakitipun punika sembuh. Mripate punika sembuh. Sehat seperti semula. Fasami hatifan yaqulu tarokal Junaid ainahu. Nah, iki nggih biasane para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tiyang ingkang keparek saking ingkang keparek dhateng Allah Subhanahu wa taala punika biasane diberi ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa nopo suara-suara gaib niku akan masuk. Kados Imam Al-Baghdadi. Fasami hatifan yaqulu tarokal Junaidi ainahu fi ridhoya. Ada suara hatif punika swara tanpa rupa, wonten suarane tapi mboten wujude. Saniki Imam Junaid Al-Baghdadi meninggalkan mripate. Maksudipun napa mripate? Tetep piyambake punika berwudu. Sekalipun ada petunjuk nanti kalau kemasukan air niku nanti akan menyebabkan penyakit itu semakin tambah parah. Tapi boten, tetap wudu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Wudu, sholat, lebih mementingkan wudune, lebih mementingkan sholatnya daripada menghindari air. Dengan adanya demikian, karena tujuannya untuk golek ridhonya Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa beri mata penyakit matanya punika sembuh. Jadi ada suara semacam itu. Nah, kemudian suatu saat kemudian dokteripun punika bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Loh, Syekh, mripate jenengan sampun sehat. Waru'al aina sahihatan. Apa yang engkau lakukan? Ya Syekh. Syekh ini kemudian Imam Junaid Al-Junaidi punika matur. Tawaddu wa sholaitu. Pak dokter, sekalipun kula niku dalam keadaan sakit mata, saya tetap berwudu dan melaksanakan sholat. Sementara dokter punika agamanipun punika boten Islam, tapi Nasrani pada saat itu. Keranten mendapatkan cerita yang demikian, kemudian Allah SWT memberikan hidayah. Apa yang terjadi? Wa kana tabibu nasraniyan fa'amana fil hali. Mendapatkan cerita yang demikian, kemudian seketika itu dokter yang semula beragama Nasrani kemudian masuk Islam. Iki lho nggih, dampak luar biasa positif secara medis bagi orang yang melaksanakan wudu. Luar biasa. Iki saestu niki. Mari awet nom berwudu. Mari awet nom. Insyaallah saraf-sarafnya mangke sehat. Keranten napa? Keranten sentral saraf punika terdapat di dalam
anggota-anggota wudu ingkang kita basuh punika. Ini saged menjadikan saraf-saraf punika normal kembali. Otot-otot sing muni tegang punika dados tenang kembali. Punika dampak luar biasa dari kita melaksanakan berwudu, mempunyai dampak secara spiritual, secara batiniah, dan dampak positif secara medis, secara kesehatan. Orang yang menuju, mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bagian umatnya yang selalu mengistiqomahkan berwudu, tajdidul wudu. Dan ini menawi kita sedaya tajdidul wudu, tasih anggadai wudu kemudian kita berwudu kembali, niatipun inggih punika nawaitu tajdidal wudu'i lillahi ta'ala. Niatipun memperbarui wudu krana Gusti Allah. Niate boten ngeten nawaitu wudu'a birafil hadasil asghari boten ngoten, keranten kita punika masih mempunyai wudu. Nah, kita dalam keadaan hadas niatnya nggih nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Niatipun wudu kanggo ilangi hadas cilik perdu krana Allah taala. Niku niate kalau kita dalam keadaan tasih anggadai hadas. Niate kados wekasan menawi kita punika dalam keadaan masih berwudu ingin untuk kembali, niatnya di antaranya adalah nawaitu tajdidal wudu lillahi ta'ala. Niatipun memperbarui wudu krana Allah taala. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedaya ulamaken mugi-mugi untuk manfaat barokahipun wa hatta an-nabiyyu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan suara anak perlu sementara. Dan lebih sudah.